Raidah ke-19. Kalau ada kata dengan pola tafa'al atau tafa'al, lalu huruf pertamanya il termasuk salah satu huruf ini. Ta, tha, dal, dhal, zaya, sin, shin, sada, tada, ta, dha. Maka ta tambahan dari pola itu akan melebur rubah mengikuti huruf pertama agar lebih mudah diucapkan. Karena jadinya dua huruf mati bertemu di awal kata, maka ditambahkan hamzah wasyal supaya bisa dibaca. Baik, mari kita uraikan contoh li'lal perubahan huruf pada kata iddathar supaya lebih mudah dipahami langkah demi langkah. Kata ini asalnya adalah tadathar, wazannya tafa'al, artinya berselimut. Huruf T pada awal kata diubah menjadi dal karena T dan dal sama-sama keluar dari ujung lidah dekat gusi, sehingga boleh saling bertukar dalam kaidah ilal. Maka terjadi ilal, dadathara. Pada bentuk dadathara, ada dua dal berurutan. Untuk bisa diidgam, huruf pertama harus sukun, maka jadilah dal pertama disukunkan. Lalu dilakukan idgam penggabungan dal pertama ke dal kedua, karena sama huruf mujanasa. Hasilnya satu dal bertasdid. Karena kata dimulai dengan huruf bertasdid yang asalnya sukun, maka tidak bisa langsung dibaca. Maka untuk bisa dibaca pada awal kalimat, ditambah hamzah wasl di awal. Sehingga menjadi iddathara, berselimut. Baik, mari kita uraikan contoh al-i'lal pada kata idzakar, langkah demi langkah, agar jelas. Idzakara asalnya adalah tadzakkara dengan wazan tafa'ala. Bentuk awal kata ini adalah tadzakkara, ingat mengingat, mengikuti pola tafa'al. Huruf T dan Z sama-sama keluar dari ujung lidah dekat gusi, sehingga boleh saling bertukar dalam kaidah ilal. Maka terjadi ilal pergantian. Maka jadi dzakar. Pada bentuk dzakar, ada dua D berurutan. Untuk bisa diidgam, huruf pertama harus sukun, maka jadilah D pertama disukunkan. Kemudian D pertama diidgamkan ke D kedua, karena huruf sama D dengan D, maka digabung hasilnya D tasidid. Karena kata dimulai dengan huruf bertasidid yang asalnya sukun, maka tidak bisa langsung dibaca. Untuk bisa dibaca pada awal kalimat, ditambah hamzah wasl di awal. Sehingga menjadi idzakara, ingat mengingat. Jadi intinya perubahan ini hanyalah huruf T berubah jadi D. Lalu kedua Z digabung idgama. Lalu diberi hamzah wasl di depan biar mudah dibaca. Baik, mari kita uraikan teks tentang al-i'lal pada kata izzajjara, langkah demi langkah. Izzajjara asalnya adalah tazajjara dengan wazan tafa'al. Bentuk asli kata ini adalah tazajjara, berarti menahan diri mengambil pelajaran dan mengikuti pola tafa'al. Huruf T pada awal kata diubah menjadi Z karena T dan Z sama-sama keluar dari ujung lidah dekat gusi, sehingga boleh saling bertukar dalam kaidah ilal. Maka terjadi ilal, sehingga menjadi zazajjara. Pada bentuk zazajjara, ada dua Z berurutan. Untuk bisa diidgam, huruf pertama harus sukun, maka jadilah Z pertama disukunkan. Lalu dilakukan idgam penggabungan Z pertama ke Z kedua, karena sama huruf mujanasa. Hasilnya satu Z bertasdid. Karena kata dimulai dengan huruf bertasdid yang asalnya sukun, maka tidak bisa langsung dibaca. Maka untuk bisa dibaca pada awal kalimat, ditambah hamzah wasl di awal. Bentuk akhirnya adalah izzajjara. Baik, mari kita jelaskan al-i'lal pada kata is-sama' supaya lebih mudah dipahami langkah demi langkah. Kata is-sama' asalnya tasamma'a dengan wazan tafa'ala. Artinya, bentuk dasar kata ini adalah tasamma', berasal dari sami'an dengar, mengikuti pola tafa'al. Huruf ta pada awal kata diubah menjadi sin karena huruf ta dan sin sama-sama keluar dari ujung lidah dekat gusi, sehingga boleh saling bertukar dalam kaidah ilal. Maka terjadi ilal, maka menjadi sasama'. Pada bentuk sasama', ada dua sin berurutan. Untuk bisa diidgam, huruf pertama harus sukun, maka jadilah sin pertama disukunkan. Lalu dilakukan idgam penggabungan sin pertama ke sin kedua, karena sama huruf mujanasa. Hasilnya satu sin bertasdid.
Karena kata dimulai dengan huruf bertasydid yang asalnya sukun, maka tidak bisa langsung dibaca. Maka untuk bisa dibaca pada awal kalimat, ditambah hamzah wasl di awal. Sehingga menjadi isma. Mendengar.